Shalom Sobat Penabur di 15 kota. Apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam new webinar Penabur di bulan Mei 2024 yang mengangkat tema Never Ever Give Up. Kehidupan seringkali memperlihatkan kepada kita bahwa tantangan, rintangan, dan kegagalan adalah bagian terhindarkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Namun, apa yang membedakan mereka yang mencapai puncak daripada yang lainnya? Jawabannya terletak pada prinsip yang sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Never ever give up, atau dalam bahasa Indonesia, tidak pernah menyerah. Prinsip ini telah menjadi pendorong utama di balik pencapaian banyak orang yang sukses di berbagai bidang kehidupan. Dari para tokoh bisnis yang membangun usahanya mereka dari titik nol, hingga tokoh-tokoh inspiratif yang berhasil mengatasi segala macam kesulitan dalam hidup mereka. Semua memiliki satu kesamaan, yaitu keputusan untuk tidak pernah menyerah. Bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Alexander Urbinas dari GKI Harapan Jaya, dan saya, Ima Helianti Kusuma dari BPK Penabur Jakarta, kita akan melihat bagaimana prinsip tidak pernah menyerah menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan dan rintangan di lingkungan kerja dan menjadi pilar yang penting dalam mencapai keberhasilan. Mari bersama kita mengikuti new webinar dengan tema Never Ever Give Up. Halo Pak Pendeta Alexander, apa kabar Pak? Halo Bu Ima, salam Sobat Penabur 15 Kota. Puji Tuhan, kabar baik, kiranya Ibu juga bisa baik, Sobat Penabur di 15 Kota juga dalam keadaan yang sehat dan baik. Iya, terima kasih Pak Pendeta Alex jika sudah hadir di studio ini, di studio Penabur Learning Center. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Never Ever Give Up. Nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang akan diajukan, dan kami persilahkan Bapak memberikan penjelasan untuk membantu kami memahami dari tema Never Ever Give Up ini. Iya, baik. Pak Alex, bagaimana pandangan Bapak terhadap prinsip keteguhan hati yang tercermin dalam kisah-kisah inspiratif di Alkitab? Dan bagaimana kisah-kisah tersebut memotivasi para guru dan karyawan untuk lebih bersemangat di dalam menghadapi tantangan di lingkungan kerja? Iya, baik Bu Ima dan Sobat Penabur yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang tema kita pada hari ini, Never Ever Give Up, bagaimana kita selalu memiliki semangat, tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan di dalam kehidupan, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita. Yang pertama tentu bahwa tantangan itu adalah sesuatu hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama kalau kita bicara di dunia pekerjaan. Tantangan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, ada beberapa cerita-cerita di Alkitab yang sangat menginspirasi kita. Kalau boleh disebut, sebetulnya ada banyak sekali. Sobat Penabur, saya ingin mengambil beberapa contoh kisah-kisah di Alkitab yang bisa menginspirasi kita. Kisah pertama yang dapat menjadi sebuah contoh untuk menginspirasi supaya kita memiliki keteguhan hati, menghadapi kesulitan, tantangan yang ada, adalah salah satu kisah di Perjanjian Lama melalui tokoh yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini seringkali kita lihat
perjalanan kehidupannya itu adalah di ujung ketika dia berhasil menjadi seorang pembesar di satu tempat, satu bangsa yang bukan bangsanya, yakni Mesir. Tapi ada milestone kehidupan yang sangat menarik dari seorang Yusuf untuk bisa sampai di tahap itu atau di titik itu. Bagaimana ketika masa mudanya, Yusuf ini adalah seseorang yang tidak dipercaya. Tidak dipercaya dalam pengertian ketika ada satu pengalaman dalam kehidupannya, ia bermimpi, ia bercerita kepada orang yang ada di circle terdekat dia, sebetulnya yakni keluarganya. Keluarganya itu tidak langsung percaya. Orang tuanya tidak percaya, saudara-saudara kandungnya juga tidak percaya, dan itu membuat perasaan tidak suka. Singkat cerita, Yusuf kemudian dijual, dia menjadi seorang budak, dia bekerja di rumah keluarga Potifar, dan ternyata ketika bekerja di tempat tersebut, ia pun difitnah, masuk ke dalam penjara. Bisa dibayangkan tantangan seperti apa? Bukan di tempatnya, di negeri orang, ia di penjara. Tapi yang menarik, ada profesionalisme yang dimiliki oleh tokoh Yusuf ini. Dia tetap bekerja dengan sebaik mungkin. Bahkan ketika ketemu dengan juru roti dan juru minum, dia tetap memiliki satu dedikasi. Dan pada akhirnya, ia kemudian dipercaya oleh Firaun yang bukan dari bangsanya untuk menjadi pembesar, memanage seluruh pendapatan logistik bangsa Mesir yang saat itu juga bisa menghadapi kesulitan. Kisah pertama. Nah, kisah kedua itu yang ingin saya ambil dari Perjanjian Baru, yakni tokoh Paulus. Kalau Yusuf ini menjadi pembesar, Sobat Penabur, Paulus ini nggak jadi seorang pembesar seperti Yusuf. Tapi, ia juga mengalami tantangan dan kesulitan yang sama. Ketika ia mengabarkan pemberitaan Injil, mengabarkan berita tentang Yesus, dalam beberapa kali kesempatan, Paulus ini ada di dalam penjara. Tapi ia selalu memberikan sebuah pesan untuk memiliki kesukacitaan, untuk menjalani tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Dua cerita dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, satu Yusuf, satu Paulus. Menurut saya, Bu Ima, kedua tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif, yang memberikan contoh bagaimana kita punya keteguhan hati. Masalah, tantangan, itu adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang nggak kita bisa hindari. Tapi ada pilihan. Ada pilihan di hadapan kita, Sobat Penabur. Apakah tantangan lebih menguasai kita, atau kita siap menghadapi tantangan itu? Nah, Bu Ima, saya rasa ini adalah dua cerita inspiratif yang bisa menginspirasi setiap kita untuk Sobat Penabur di 15 kota juga, bagaimana kita bekerja, sekalipun tantangan itu kita hadapi, tantangan pekerjaan, tantangan keluarga, tantangan kehidupan, tapi tidak membuat kita untuk cepat-cepat menyerah di dalam kehidupan kita. Saya rasa demikian, Bu Ini. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak Pendeta Alexander. Hal yang pasti ya, sebagai sobat penabur, adalah tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi bisa membentuk masa depan. Itulah yang harus diyakini untuk terus berjuang dengan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Tetap berkarya dalam situasi apapun sebagai panggilan hidup dan ungkapan rasa syukur. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang memberkati setiap karya. Sobat Penabur di 15 kota, jangan lupa untuk mencatat password di akhir video ini untuk mengerjakan kuis pertama.
Selalu semangat!